Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum ibadah malam hari ini dimulai, terlebih dahulu kita melihat akan tata tertib ibadah. Selama ibadah berlangsung, jemaat diperbolehkan untuk mengaktifkan kamera dan jemaat diharapkan untuk menonaktifkan mic. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam dan salam sejahtera dalam kasih Kristus. Selamat menikmati persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah keluarga di saat ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan saat ini menjadi sebuah perayaan syukur yang memuliakan nama Tuhan dan perayaan hidup yang bermanfaat bagi sesama. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Diaken Nyonya Teresia Malis Ngoror. Keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan, marilah menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, sebab kasih setianya besar atas kita dan menguatkan kita menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu terkasih, mari kita berdoa. Dalam keheningan malam ini, kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Seraya mengucap syukur atas kasih setia, karena tuntunan kasih-Mu sepanjang kehidupan kami, anak-anak Tuhan, dari pagi sampai dengan malam hari ini. Sebelum kami membaringkan tubuh kami untuk beristirahat, kami akan menyapa-Mu Tuhan lewat firman yang akan kami dengar di saat ini. Untuk itu, biarlah ibadah yang kami lakukan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, kiranya jadi di dalam nama Bapa, di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, dan di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pujian Mazmur 31 ayat 24 sampai 25, dan saya meminta kesediaan dari Saudara Mugi untuk berbalasan dalam bacaan bermazmur. Ya. Terima kasih. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setia kawan.
tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Demikian bacaan bermazmur. Mari kita angkat pujian dari Jemaat 57 ayat 1 dan 3. Yesus lihat umatmu. Yesus lihat umatmu yang mendengarkan berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera hingga kami yang di dunia kau dekatkan pada sinar mulia lahir dari Allah Bapa, buka dan siapkanlah hati mulut pendengaran, biar doa dan nyanyian berkenan padamu Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita masuk dalam pemberitaan firman. Bacaan firman Tuhan di malam hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 23. Kisah Para Rasul pasal 23 ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, firman yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau masih mau berada bersama-sama dengan kami, menyertai perjalanan kehidupan kami. Sampai dengan saat ini, Engkau boleh mempersatukan kami kembali Tuhan selaku umat-Mu yang percaya untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu lewat ibadah rumah tangga yang kami lakukan lewat via Zoom di rumah-rumah kami masing-masing. Kerinduan kami Tuhan untuk mendengar suara-Mu lewat berita firman-Mu yang kudus. Kami akan membaca Tuhan dan akan kami renungi itu dalam kehidupan kami. Kami memohon dengan segala kerendahan hati Bapa mau kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Layakkanlah kami sehingga kami layak untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Kisah Para Rasul pasal 23 ayatnya yang ke-11. Pada malam berikutnya, Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma." Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati serta kasihi, selamat malam. Shalom. Shalom. Selamat malam. Selamat malam, shalom. Shalom, selamat malam. Tugas pengutusan yang Tuhan percayakan kepada kita tidak semakin kecil, tidak semakin ringan, tetapi semakin besar serta berat. Tuhan Yesus sudah mengatakan bahwa jika kita telah setia dalam perkara kecil, Dia akan mempercayakan perkara-perkara yang lebih besar. Artinya, jika kita diutus untuk pergi ke tempat yang besar dan sulit, itu adalah karena kita setia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita berada di dalam kesesakan pun, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu beserta kita, Ia selalu menolong kita. Ia membebaskan kita dari segala kesesakan dan tantangan yang dihadapi. Seperti ada lagu, apabila kita jatuh, kita tidak akan tergeletak. Tangan Tuhan itu selalu menopang kita. Karena itu Bapak Ibu, kita tidak perlu takut dan gentar di dalam melakukan tugas kita, pengutusan kita, dan berbagai macam tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Paulus dihadapkan kepada Mahkamah Agama Yahudi. Kepala pasukan ingin mengetahui masalah yang dituduhkan orang-orang Yahudi kepada Paulus di dalam sidang majelis agama. Di sini Paulus tidak takut dan tertunduk, tetapi ia berani dan menatap imam besar serta para hadirin, serta ia pun berani berbicara untuk membela diri. Bahwa ia hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Dulu ia berjuang sebagai penjaga hukum Taurat, tetapi sekarang ia berjuang sebagai pemberita Injil untuk kemuliaan Yesus Kristus. Ia melakukannya dengan hati nurani yang murni, tidak munafik, dan tidak mencari kepentingan sendiri. Bapak Ibu, penjelasan Paulus ini mengakibatkan dirinya ditampar atas perintah imam besar Ananias. Namun demikian, Paulus tidak diam. Ia kembali membalas tamparan itu dengan berkata kepada imam besar, Allah akan menampar engkau. Sebab sebagaimana kita ketahui bahwa seseorang yang kedapatan melakukan kesalahan akan menerima ganjaran atau hukuman. Tetapi di sini Paulus tidak terbukti bersalah, tetapi dia telah diberi ganjaran atas perintah imam besar Ananias. Paulus ditampar. Artinya bahwa imam besar ini melakukan kesalahan. Orang benar kok malah ditampar. Padahal yang seharusnya imam besar itu mesti menegakkan hukum Taurat. Dalam hal ini, semua orang menyalahkan Paulus atas sikap dan jawabannya kepada imam besar. Paulus dianggap tidak sopan dan tidak hormat. Menyadari situasi ini, Bapak Ibu,
Paulus mendapat ide. Ia berkata bahwa dirinya diadili sebagai seorang Farisi yang mengharapkan kebangkitan orang mati. Karena ide Paulus ini, timbullah keributan besar dan perpecahan antara golongan Farisi yang memihak kepada Paulus dengan golongan Saduki yang tidak percaya adanya kebangkitan orang mati. Karena persoalan ini, kepala pasukan dan prajuritnya datang lalu membawa Paulus kembali ke markas. Masalah tersebut membuat Paulus menjadi tidak tenang. Ia merasa diperlakukan tidak adil, baik dari pihak mahkamah agama dan orang Yahudi maupun oleh kepala penjara. Di sini Paulus tampak lemah dan berputus asa. Apakah ia harus tetap dengan komitmennya untuk terus memberitakan Injil Yesus Kristus dan berani menghadapi tantangan, ataukah dia akan diam serta pasrah saja pada keadaan yang dialami saat ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, kehidupan Paulus pada masanya untuk kita yang sekarang ini tidak jauh berbeda. Malah kita semakin ditekan. Pada titik ini, manusia pasti mengalami dilema. Apakah kalau di tempat kerjaan, apakah saya harus resign aja? Karena pekerjaan yang saya jalani ini kok semakin sulit. Kayaknya saya aja begitu yang selalu diberikan pekerjaan yang berat-berat. Kalau kita selaku ibu-ibu rumah tangga, kita merasa kecapean, kita merasa semakin kejepit dengan berbagai macam persoalan yang kita hadapi. Tapi di sini Tuhan hadir, Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa Tuhan ada. Tuhan senantiasa berada di sisi kita. Tuhan menyertai kita. Siapa sih yang tidak lelah? Siapa yang tidak emosi? Yang tidak capek? Sebagaimana game dimainkan, level 1 itu tantangannya biasa-biasa aja. Anak SD juga bisa melewati tantangan di level 1 game itu. Melewati level 1, naik ke level 2, tantangannya makin meningkat. Tetapi dia akan tetap berusaha untuk bisa melewati tantangan yang ada untuk mencapai level yang berikutnya. Dan sampai pada akhirnya dia akan keluar sebagai pemenang. Demikian dengan kehidupan kita selaku orang percaya. Bahwa perkara-perkara kecil yang kita bisa lewati, perkara yang besar akan Tuhan siapkan lagi bagi kita. Bukan berarti tantangannya semakin enteng, semakin ringan, tetapi akan semakin berat dan semakin rumit. Ayat 11 ini menjelaskan bahwa Tuhan tahu Paulus berada dalam pergumulan yang melemahkan tubuh dan meresahkan hati serta pikirannya.
Paulus sangat membutuhkan seorang pendamping yang menghibur dan menguatkannya. Dan di situ pada malam berikutnya Tuhan datang dan berdiri di sisinya. Tuhan tidak menunggu dan menunda waktu untuk segera menolong Paulus. Ia hadir untuk mendampingi dan menguatkan hati Paulus. Sebagaimana pendampingan Tuhan untuk Paulus, kita pun demikian. Jadi lewat firman Tuhan di malam hari ini, Bapak Ibu, kita jangan sampai patah semangat, kita jangan sampai patah aral, kita jangan sampai hilang harapan. Karena apa? Janji Tuhan itu, Tuhan akan senantiasa menyertai. Artinya di dalam pergumulan kehidupan kita, baik itu tingkat kesulitannya kecil sekalipun, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan mau bersama-sama dengan kita untuk melewati tantangan-tantangan itu. Kesulitan yang kecil aja Tuhan ada, apalagi kesulitan yang besar. Bapak Ibu pasti sudah banyak yang tahu ilustrasi tapak kaki di pesisir pantai. Dua orang yang sementara berjalan, pasti yang kita lihat di situ ada dua pasang tapak kaki. Kita tahu bahwa kita tidak sendirian berjalan. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Di sepanjang perjalanan itu yang kita lihat ada dua pasang tapak kaki. Tapi pada waktu permasalahan datang, yang kita lihat di situ hanya sepasang tapak kaki. Yang satunya kemana? Bapak Ibu, tapak kaki yang satunya itu bukan tapak kaki kita. Itu adalah tapak kaki Tuhan. Kitanya kemana? Kitanya digendong Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita. Dan pada waktu kita mulai merasa lemah, Tuhan menggendong kita. Karena Tuhan tahu beban yang kita pikul, Tuhan sudah tahu tidak akan melebihi dari batas kemampuan kita. Di sini firman Tuhan menjawab dan memulihkan keresahan hati, jiwa serta pikiran Paulus. Tuhan menghibur dan menguatkan Paulus. Tuhan telah melihat keberanian Paulus sebagai saksinya menghadapi dan menjawab semua tuduhan majelis agama di Yerusalem. Tuhan tidak hanya menguatkan hati dan menghibur Paulus, ia juga menyiapkan Paulus untuk melakukan tugas selanjutnya di tempat baru. Tempat yang Tuhan pilih untuk mengutus Paulus sebagai saksinya pun tidak semakin baik dan aman, yaitu di Roma, yang mana Paulus berhadapan dengan Kaisar Roma, penguasa pada zaman itu yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Berarti tingkatan kesulitan yang Paulus hadapi lebih besar lagi. Ini yang membuat Paulus menjadi lemah. Yang menjadi dilema buat Paulus, apakah saya melanjutkan perjalanan saya ke Roma, ataukah saya diam aja di tempat?
Disinilah Bapak Ibu, Tuhan nyatakan penyertaannya dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya bahwa setiap kita pasti mempunyai kesaksian-kesaksian hidup masing-masing. Kita pasti merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Apalagi pada waktu-waktu kita merasa kesesakan, sampai kita merasa hampir putus asa. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian pasti merasakan kekuatan yang dahsyat yang bisa membangkitkan kembali semangat kita. Itu karena apa Bapak Ibu? Karena kita setia. Kita setia dan percaya kepada Tuhan. Kita berharap berserah hanya kepada Tuhan. Disitulah Tuhan hadir. Dan Tuhan menolong kita, bahkan menggendong kita. Di sini ada pertanyaan yang perlu kita semua renungi secara bersama-sama. Apakah kita siap diutus Tuhan Yesus ke tempat atau situasi yang sulit untuk bersaksi tentang namanya? Apakah kita siap? Sementara kita mau maju, persoalan itu melilit langkah kita. Langkah kita menjadi berat. Sementara Tuhan menanyakan, apakah kita siap? Pertanyaan yang kedua, mengapa Tuhan Yesus mau mengutus saudara dan saya sebagai saksinya? Pada waktu Tuhan Yesus terangkat naik ke sorga, di situ Tuhan mengatakan kepada para muridnya, pergilah, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Jadi bukan hanya tanggung jawab pendeta maupun majelis, tetapi tanggung jawab kita bersama. Jadi pertanyaan untuk kita renungi bersama, mengapa Tuhan Yesus mau mengutus saudara dan saya sebagai saksinya? Karena Tuhan percaya kita setia. Pertanyaan yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi saksi Yesus Kristus di tengah situasi susah akibat COVID-19 dan dampaknya saat ini? Saya yakin dan percaya banyak keluarga yang Tuhan pulihkan, walaupun dampak dari pandemi COVID-19 ini sungguh dahsyat. Tapi saya yakin dan percaya bahwa keluarga-keluarga Tuhan tidak terpuruk, tidak putus asa, karena penolong yang sejati ada senantiasa bersama-sama dengan kita. Jadi pesan Tuhan bagi kita sekalian di malam hari ini, Tuhan selalu memperhatikan kita ketika kita sedang merasa kecewa dan putus asa menghadapi pergumulan atau kesusahan hidup yang datang silih ganti. Bahkan niat jahat orang-orang yang mendakwa. Ingatlah selalu bahwa Tuhan beserta kita. Ia datang, ia berdiri di sisi kita dan berkata, kuatkanlah hatimu anakku. Pergumulan dan tantangan tidak boleh menyurutkan
bahkan melenyapkan semangat serta keberanian kita untuk terus menjadi saksi Tuhan. Sebab satu demi satu masalah yang kita alami, Tuhan pasti memampukan untuk menyelesaikannya. Kiranya lewat bacaan kita di malam hari ini, bagi kita semua yang sementara berada di rumah kita masing-masing, kita lebih bersemangat lagi karena Tuhan itu ada senantiasa bersama-sama dengan kita. Sungguh luar biasa Bapak Ibu, di dalam menghadapi persoalan yang semakin rumit, Tuhan bukan hanya menopang kita tidak tergeletak, tapi Tuhan bahkan menggendong kita. Jadi kiranya kita semakin bersemangat lagi di dalam menjalani hari-hari hidup kita ke depan. Dan kita ingat akan janji penyertaan Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa beserta kita. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Hai umat Tuhan, jelikanlah matamu, dengarlah tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang, entaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Hai umat Tuhan, satukanlah ikatan, murnikan kasih, rendahkanlah hatimu. Setiap orang diberikannya talenta untuk berkarya, bersaksi bagi Tuhan. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, nyatakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mungkin Bapak Ibu yang berada di rumah masing-masing, ada yang mau didoakan? Silakan. Bu Eka, Bu Yuliasari ya. Ya, itu aja.
Nggak ada lagi Bapak Ibu? Ya. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita satu dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, syukur yang tak henti-henti Tuhan, kami kembali naikkan kehadirat-Mu yang kudus. Karena penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami terpelihara, kami tercukupkan, kami sehat, kami kuat, kami boleh ada sampai saat hari ini Bapa. Hanya karena kasih sayang serta cinta kasih-Mu semata. Kami boleh datang memuji, mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan, atas kehendak-Mu semata. Kerinduan kami, pribadi lepas pribadi, rumah tangga, pun persekutuan kami. Kami rindu Tuhan untuk bersekutu, berkumpul bersama di rumah-Mu yang kudus, pun di tengah-tengah kehidupan keluarga-keluarga, untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Ini semua atas seizin-Mu Bapa, kami boleh beribadah walaupun via Zoom. Engkau boleh ada bersama-sama dengan kami semua. Engkau boleh hadir di sisi-sisi kami pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, pun persekutuan kami di GPIB Cipucang. Terima kasih Tuhan. Di malam hari ini kami berkenan mendoakan Ibu Pendeta Wasti di dalam kehidupan pribadinya, keluarganya, bersama suami dan anak-anak terkasih, dan bersama dengan opa oma. Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa ada untuk melewati setiap pergumulan Ibu Wasti bersama dengan keluarga terkasih. Bapak mau kuatkan dan mampukan beliau, agar beliau juga semakin bersemangat lagi Bapak di dalam menggembleng umat Tuhan, Jemaat GPIB Cipucang ini. Kami juga berkenan mendoakan opa oma selaku orang tua. Tuhan mau kuatkan, Tuhan mau berikan kesehatan, sehingga orang tua terkasih kami ini Bapak, opa dan oma boleh semakin bersemangat lagi untuk mendampingi Ibu bersama kedua anak terkasih, Kakak Revo dan Ade Fani. Kami juga berkenan untuk mendoakan para majelis Tuhan. Tuhan, Engkau tahu dan kenal kami selaku majelis dari nomor urut 1 sampai yang terakhir. Pergumulan hadapi Tuhan, Hamba bawakan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Karena Engkau yang lebih mengetahui segala sesuatunya Tuhan. Dan sebagaimana janji-Mu, Engkau akan beserta, Engkau akan menyertai. Kami yakin dan percaya bahwa pelayanan yang kami lakukan, kami akan dikuatkan, kami akan dimampukan, kami akan dilengkapi Tuhan, untuk menyaksikan nama-Mu lebih dahsyat lagi. Kami juga berkenan Tuhan mendoakan
keluarga-keluarga yang berada di rumah masing-masing yang tidak bisa hamba sebutkan satu demi satu nama-namanya Tuhan. Hamba yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa melawat umat-Mu Bapa dimanapun mereka berada. Yang lagi mengalami kesesakan, kesakitan, kesedihan, Engkau akan pulih sehingga kami semua lebih bersemangat lagi di dalam kehidupan ini. Kami juga berkenan mendoakan sepelayanan kami, Bapak Penatua Cornelis Komsari, Penatua Mustalu Mapelu, yang lagi terbaring lemah, sakit penyakit yang sementara mereka alami, sebagaimana janji-Mu Tuhan, Engkau tidak akan memberikan melebihi dari batas kemampuan. Kami hanya bisa memohon Bapa memberikan kekuatan, penghiburan, dan semangat yang baru lagi untuk Pak Musta dan Opa Neles, sehingga di dalam menjalani masa pemulihan dan masa pengobatan, mereka semakin dekat lagi kepadamu Bapa, untuk bisa memperoleh kesembuhan yang sejati itu. Kami juga berkenan berdoa secara khusus untuk Ibu Yulia Sari dari sektor pelayanan 1 Tuhan, yang sementara sakit. Kami tidak tahu sakit apa yang dia derita. Namun kami yakin dan percaya bahwa lawatan dan jamahan tangan kasih Tuhan akan mengangkat sakit penyakit yang sementara diderita oleh Ibu Yulia Sari, sehingga Ibu Yulia Sari boleh kembali memperoleh kesembuhan dan pemulihan yang hanya daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di kesempatan malam hari ini juga Tuhan, kami teringat kepada para pemimpin negara kami, dari presiden sampai kepada pemerintahan yang terkecil sekalipun Bapak. Tuhan, Engkaulah kepala pemerintahan itu sendiri. Kami taruhkan keamanan, kesatuan, dan kelangsungan kehidupan negara kami tercinta Indonesia ini ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau saja yang akan menjadi pemimpin sejati, sehingga kami selaku masyarakat bisa merasakan ketenangan dan kedamaian kehidupan kami di tengah-tengah negara Republik Indonesia tercinta ini, Bapak. Dan firman yang kami baca bersama, sebagaimana janji-Mu bahwa Engkau akan beserta, Engkau akan menyertai, Engkau senantiasa ada bersama-sama dengan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan pulihkan hati-hati kami, sehingga kami semakin bersemangat lagi di dalam menjalani kehidupan kami ini. Kesalahan kami yang mengakibatkan dosa Tuhan, yang kami lakukan, kami mohon pengampunan daripada-Mu Bapa. Ampunilah kami ya Tuhan Yesus, agar kiranya kami semakin kuat, kami semakin mampu di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami secara pribadi, keluarga, pun persekutuan di tengah-tengah jemaat GBIB Ciputrang ini. Inilah kami Tuhan Yesus, dengan segala permohonan kami. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menjawab doa-doa kami
seturut dengan kehendak dan kasih sayang-Mu saja Bapa. Untuk itu Tuhan Yesus, doa yang hamba bawakan di malam hari ini jauh dari sempurna, kesempurnaan itu hanya ada pada-Mu. Untuk itu Bapa, kami semua akan berdoa secara bersama-sama, doa yang Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan dengan mengingat nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-9 yang mengatakan, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Mari mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan, kita berdoa. Terimalah ungkapan syukur hati kami atas segala berkat-Mu yang selalu tercurah atas keluarga kami. Kiranya Tuhan berkenan atas pemberian keluarga kami dan memberkatinya menjadi benih-benih damai sejahtera bagi sesama dan lingkungan alam. Di dalam nama Yesus terkasih kami serahkan persembahan ini. Amin. Dengan ini kami sampaikan rangkuman warta ibadah rumah tangga Rabu 6 Oktober 2021 sebagai berikut. Majelis dan Jemaat GPIB Jemaat Cipecang, Jonggol mengucapkan terima kasih kepada Diaken Nyonya Teresia Malisngorar yang telah melayani ibadah rumah tangga hari ini. Tuhan memberkati pelayanan ibu dan keluarga. Yang kedua, ibadah rumah tangga pada hari Rabu 13 Oktober 2021 akan dilayani oleh pelayan firman Diaken Ivan Cemomot dan pelayan liturgos Diaken Novi Likumahua. 3. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang berulang tahun serta
Selamat ulang tahun perkawinan dalam minggu ini. Yang keempat, informasi lain dapat Bapak Ibu saudara-saudari baca dalam Warta Jemaat Digital minggu ini. Demikian untuk menjadi perhatian, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Suaranya nggak kedengaran, Bu. Marilah melanjutkan ibadah kita melalui karya kehidupan keluarga yang menjadi saluran berkat bagi sesama dan lingkungan. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin. Kita saat teduh sejenak. Ibadah telah selesai.